Amalmu iki aja dienggo kowe tok. Wong liya dumono, gen iso kaya kowe. Kaya kowe piye? Rezekine kaya kowe. Urip iso bahagia dengan keluarga. Pagri kuat itu godaan kita kan banyak ya di hidup, apalagi jenengan sering jalan kemana-mana. Kan harus pagri, harus kuat dari godaan-godaan itu semua. Nah, itu salah satunya banyak amalan. Bisnis kita itu harus pakai yang namanya prewangan. Prewangan itu ditonton iso, tapi dicekel nggak akan bisa. Belanjanya mas nggak ngono oleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aris Joko Saraswo. Saya lahir di kota Solo 43 tahun yang lalu. Kuliah saya di Bandung di Politeknik ITB jurusan Teknik Mesin. Saat sebelum saya selesai kuliah, kebetulan orang tua yang pemilik bengkel mobil meninggal dunia, saya harus melanjutkan. Kebetulan mungkin orang tua saya memang berkeinginan ya, jadi suatu usaha itu berkelanjutan. Iman-iman kalau usaha itu dari dulu tidak ada, dibesarkan sama orang tua, kemudian sudah besar, tidak ada penerusnya, ini kan sangat eman-eman. Akhirnya saya menggeluti bengkel ini dari tahun 2001 sampai sekarang ini. Dalam perjalanan itu muncul anak-anak usaha yang lain. Di tahun 2008 itu saya mencoba membuat alat peraga pendidikan untuk jurusan teman-teman di otomotif yang biasa digunakan di SMK otomotif, digunakan di Politeknik, digunakan di BLK, dan digunakan di universitas. Di tahun 2012 saya bikin toko namanya Toko Otomotif. Toko otomotif itu toko alat-alat teknik. Kemudian di perjalanan waktu tokonya ini bisa beranak lagi. Itu ada namanya safety. Karena bengkel juga kan membutuhkan alat-alat safety. Seperti kalau kita waktu menggerinda itu butuh kacamata safety. Kita ngelas itu butuh sarung tangan untuk welding. Akhirnya muncul ide juga bikin toko alat safety dan alhamdulillah sudah bisa berjalan dan berkembang. Kalau saya dari awal itu di tahun 2008 itu hanya adanya website. Website kita hanya menggunakan website waktu itu pakainya landing page ya. Kita upload foto-foto hasil dari karya kita, alat peraga itu kita taruh di website itu. Alhamdulillah kalau orang ngetik di Google akan keluar keywordnya, nyari alat peraga pendidikan otomotif, nyari trainer Avanza gitu akan keluar. Itu perjalanan waktu yang 2008. Kemudian kesini kan sekarang banyak sosial media. Kita gunakan semua sosial media, baik itu Facebook, Instagram, sampai yang terakhir kita menggunakan yang TikTok. Tapi untuk bengkel karena ini sifatnya jasa, tidak bisa dijual di marketplace, ya pakainya hanya di sosial media. Tapi kalau toko-toko kami semua marketplace dan karena itu gratis kita gunakan semua. Itu bisnis kita itu harus pakai yang namanya prewangan. Prewangan itu ditonton iso, tapi dicekel nggak akan bisa. Nah, prewangannya apa? Seperti bengkel saya, bengkel Raso ini. Prewangannya apa? Setiap saya beraktivitas, itu tak ambil videonya. Setelah saya edit, biar rotok menarik dikasih caption ya, kemudian dikasih lagu. Satu itu aja nanti saya upload ke Facebook, ke IG, sama ke TikTok. Nanti kalau memang prewangan itu memang dirudo pekso, sing nonton luwih oke, itu ya prewangan itu kudu dikei sesajen gitu. Pakai Facebook ad atau IG ad ya kan. Kalau TikTok kan ya lebih enak sekarang, kalau transfer virtual aja bisa. Tapi memang lebih tertarget di IG sama di Facebook. Karena kalau di TikTok kita tidak bisa ngatur radiusnya. Kedua, hobi itu tidak ada. Kalau di TikTok kan hanya pria, wanita, umur berapa kalau kita mau iklan di TikTok. Tapi kalau di IG sama Facebook ini kan tertarget sekali. Oh, saya pengen iklannya hanya di radius 2 kilo dari bengkel.
Nah, ini bisa dicontoh teman-teman, usaha apapun silahkan perewangan tadi diaktifkan. Yang penting itu kita fokus, kita selalu belajar, kita selalu introspeksi diri, itu aja mesti sudah akan rame. Apapun usahanya. Saya berikan contoh, seandainya saya jualan bakso, rasanya kurang enak, bahan bakunya juga tidak berkualitas, penyajiannya sedikit, harganya mahal. Itu mbok golek dukun satu saya tetap ramanti. Baksonya rame, tidak ada efeknya. Kita sendiri mengoptimalkan apa yang ada di diri kita sendiri. Kita fokus bekerja, ya. Kita harus memahami. Pasti kita ada kan banyak kesalahan. Kalau di bengkel ini kan kecepatan. Seandainya masnya punya mobil atau motor mogok, padahal mau ada acara hajatan atau acara kemana yang tergesa-gesa, kan tidak mau mas, jadinya besok. Nah, kecepatan kan penting. Padahal kecepatan ini bisanya kalau kita sering melatih diri kita. Belajar itu kalau saya itu ada grup teman-teman bengkel. Oh, saya kesulitan menghidupkan mobil ini. Mungkin bengkel yang lain sudah pernah punya masalah itu. Akhirnya kita lebih cepat mengatasi masalah. Begitu juga spare part. Aku kok nyari spare part Nissan ini kok kesulitan. Oh, kamu belinya di sana. Akan menambah mempercepat. Jadi semua usaha itu saya kira memang kalau kita fokus tadi, kita mau terus belajar, introspeksi diri setiap hari, itu saya kira akan berkembang. Mau di dalam gang, seperti saya kan usahakan di dalam gang. Ya, tempat itu semuanya sebetulnya ngerejekeni, Mas. Dan Gusti Allah itu tidak mungkin menciptakan manusia turun di bumi ini bodoh. Sing ada males untuk belajar. Ya, sing membuat itu sebetulnya diri kita sendiri. Nek wong Jawa kan punya salepan ora obah ora mamah. Itu yang penting kita obah apapun itu pasti akan dikasih rezeki. Di toko-toko saya ini, karena toko saya ini mangku dalan besar dan berhubungan dengan banyak masyarakat. Di situ masyarakatnya ada yang memang sudah mampu, ada yang memang masih kurang ya. Nah, itu di toko saya itu saya pasang nasi gratis. Kalau saya sendiri ngobrol sama teman-teman, ini gunanya nggak apa? Oh, ini tanggung jawab sing kuwasa. Kena aku entuk rezeki sing oke. Ya kita nek pengen entuk oke, kita ngetokin ya kudu oke. Insya Allah rezeki kita ada terus lah. Intinya ada mas, maksudnya ada itu pas pengen tuku Innova ada, gitu. Pas mau ganti motor ada, cukup lah kalau saya. Kalau saya sementara ini toko saya ada 2, tapi saya sendiri sudah berencana ya. Di 2003 saya manakkan lagi dari 2 harusnya jadi 3. Ada di Jalan Veteran nomor 62 Surakarta, itu ada kotak nasi, siapapun boleh memasukkan, siapapun boleh mengambil. Kemudian yang toko saya yang kedua ada di Jalan Yosudarso, depan Pasar Harjo Daksino, Pasar Gemblekan. Ini juga sama, ada kotak nasinya. Kalau bisa, ini juga saya memberikan contoh teman-teman yang mungkin dulu mengambil, kalau ada lebih ya sekarang ganti masukkan, biar rezekinya nanti teman-teman juga lancar. Saya ngisi kotak nasi itu sehari 2 kali, siang dan sore. Tapi sekarang banyak masyarakat untuk siang dan sore. Ini teman-teman, ini bukan saya untuk gampangannya pamer. Saya hanya menunjukkan, ini loh ada tempat nasi, teman-teman kalau ada kelebihan tolong, ayo mari kita bagikan kepada yang membutuhkan. Nah itu juga buat teman-teman yang lain ya, ini pembelajaran, ini mohon maaf, saya bukan ustadz ya. Kalau saya sendiri juga tidak mengenal sholat 5 waktu. Ada tambahan-tambahan ya, seperti duha, seperti sholat malam, dan saya setiap hari sholat tobat, karena bagaimanapun setiap hari yang keluar di beranda TikTok saya itu ya teman-teman tahulah pasti ya ada sing lagi mangku, ya tekan Semeru dan yang lain-lain. Saya sendiri setiap hari ya tetap sholat tobat ya. Terus terang guru spiritual saya banyak, jadi wiritane itu banyak sekali. Nek bosone wong Jawa mas, hati saya itu sebetulnya guru sejati saya itu bilang, amalmu iki ojo dinggo kowe tok. Wong liya dumono, gen iso kaya kowe. Kaya kowe piye? Rezekine kaya kowe. Uripe iso bahagia dengan keluarga, pagri kuat itu godaan kita kan banyak ya di hidup, apalagi jenengan sering jalan kemana-mana, kan harus pagri, harus kuat dari godaan-godaan itu semua. Nah itu salah satunya banyak amalan. Monggo nanti kalau ada teman-teman mau main ke tempat saya kasih souvenir. Ini amalan yang sering saya lakukan. Ini yakin dan rutinkan setiap hari, hajat cita-cita
apapun jenengan nanti, insya Allah akan terkabul. Kalau yang muda masih jomblo, pengen ndang entuk pasangan. Kemudian yang sudah berpasangan, urung duwe anak-anak, pengen punya anak. Kita wong usaha pengen rame untuk rezekine. Dari beberapa guru spiritual saya itu saya rangkum, saya carikan amalan-amalan yang pendek. Ini kan di akhir zaman, maka kita harus jadi namanya ahli istighfar dan ahli sholawat. Ini yang pertama, ini amalannya kita istighfar ya, kemudian ada sholawat. Saya orang ngejake untuk dunia toh, tapi ini iso kan ya bareng-bareng nanti kita ketemu di sana. Yang namanya pekerjaan kadang-kadang agak bosen ngerjain di otomotif, atau mungkin pas suatu saat saya di jalan raya melihat ada masalah. Hari gini masih panas, ada penyapu jalan, dan kalau penyapu jalan, contohnya penyapu jalan itu kan lama. Terus akhirnya terbersit ide bagaimana kalau kita bikin alat teknologi tepat guna untuk membantu penyapu jalan ini biar lebih bersih, lebih cepat, dan mungkin berbiaya murah, karena mungkin kalau saya suka membuat teknologi tepat guna itu dari barang-barang yang bukan barang-barang baru. Jadi nanti kalau diduplikasi di masyarakat itu bahannya itu mudah, bahannya itu murah dan melimpah di pasaran. Kalau di Solo ada namanya lomba Krenova. Krenova itu lomba kreativitas dan inovasi. Setiap tahun pasti ada. Dan di kota-kota lain saya kira juga pasti ada. Alhamdulillah di tahun 2018 juara Harapan 2, tapi nasional ya, karena nasional kan diikuti waktu itu 33 provinsi. Tapi kalau yang lokal tahun 2019 itu saya dapat nomor 1. Kemudian di tahun 2022 ini yang kota Surakarta dapat juara 2. Itu yang namanya Subokerto Wonosaren, ini saya dapat Harapan 2. Ya lumayan, akhirnya tadi uang yang saya investasikan atau untuk menghasilkan alat teknologi tepat guna dijoli hadiah tadi, dan otomatis kita dapat piagam yang ditandatangani Mas Wali, Mas Gibran. Alhamdulillah, sebetulnya masyarakat di Solo itu sudah diapresiasi, ayo do bikin alat tepat guna apapun, tidak hanya tepat guna ya, sebetulnya kreativitas dan inovasi. Tidak harus menyangkut seperti saya, memang saya orang teknik mesin, jadi biasanya menggunakan besi. Sifatnya kreasi dan inovasi itu bisa contohnya kayak aplikasi. Kalau perempuan seperti membuat skincare atau mungkin jamu yang diinovasi, mungkin ditambah apa, atau kalau di kelautan itu teman-teman membuat karamba atau penyimpanan ikan yang diinovasi. Lah itu sebetulnya setiap kota provinsi itu akan mengadakan lomba itu karena menghargai inovator. Kalau yang saya buat contohnya alat penyapu jalan. Kalau bahasanya teman-teman yang mungkin DLH atau teman-teman yang mungkin bisa bahasa Inggris itu namanya sweeper road ya, road sweeper. Jadi biasanya nyapu jalan. Tapi kalau itu kan terlalu mahal harganya, makanya saya buatkan yang sistem genjot. Kita genjot nanti seperti kalau di jalan kan tetap banyaknya daun dan paling plastik, itu nanti tertampung di situ. Itu saya gunakan untuk lomba teknologi tepat guna nasional tahun 2018. Jadi memang lebih murah karena kalau mobil sweeper yang dibeli setiap pemerintah kota itu harganya rata-rata di atas 1 M, Mas. Karena semuanya masih build up import. Kalau alat kami kan harganya paling cuma 3 juta. Kalau itu dulu kami berikan ya di Solo Teknopark, yang juara itu kan ditinggal di sana untuk dikembangkan di sana. Nanti yang mengembangkan teman-teman di sana karena kami kan ibaratnya inovator itu iso nggawe mungkin ya siji, karena kan kita memang bukan untuk komersialisasi. Yang kedua itu lah biasanya memang alat-alat apapun, alat bantu apapun atau produk apapun itu bisa muncul itu karena ada masalah. Ya seperti saya menemui buruhnya itu selalu nurunkan bawang yang kilonya berat-berat itu dari kontainer. Itu kan berat-berat. Terus saya akhirnya bikin forklift. Sebetulnya masnya kan juga udah tahu kalau forklift itu mesti ada di pasaran. Tapi forklift itu kan ya tetap berbiaya mahal karena forklift itu mesin. Kami bikinnya forkliftnya tetap genjot. Manual, baik untuk maju mundurnya kita genjot. Kemudian naik turunnya juga kita pakai katrol yang pakai tangan. Itu di Krenova kemarin juga dapat hadiah. Intinya bikin alat untuk menyelesaikan pekerjaan orang lain. Jadi membuat alat bantu
untuk mempercepat, untuk mempermudah, atau seandainya beli itu lebih murah daripada yang di pasaran. Yang ketiga, kemarin saya bikin mesin laundry yang juga genjot juga. Untuk nyuci, untuk ngeringkan pakaian, itu digenjot. Kalau teman-teman melihat, itu kan mesin cuci, mesin pengering, itu kan semuanya berputar. Sepeda itu juga berputar lah. Putarannya dari putaran ini kita rubah jadi putaran horizontal, vertikal jadi putaran horizontal. Karena kami memang orang teknik, jadi pakai roda gigi seperti ini, akhirnya jadi tadi muternya ke depan, ini muternya jadi menyamping. Yang kemarin ini kebetulan Mas, saya itu di kampung ini sebagai ketua RW. Nah, kalau ronda itu kan harus ada laporannya. Kondisinya itu seperti apa, yang ronda itu siapa, rondanya jam berapa. Nah, dari situlah muncul saya, bagaimana kalau kita bikinkan aplikasi ronda, namanya e-ronda. Teman-teman bisa kok sekarang pun download sendiri, nanti digunakan di kampungnya sendiri, tidak apa-apa. Gratis itu, memang itu gratis. Pertama waktu dibuka akan muncul namanya petugas rondanya siapa. Setelah itu nanti ada pencetan video record. Tapi di video record itu ada stemnya. Stem itu isinya waktu, jamnya real ikuti HP, harinya ngikuti HP, tempatnya ngikuti GPS yang ada di HP. Jadi seperti saya rondanya di Jalan Yosudarso ini, nanti sudah otomatis sendiri. Dan di situ juga sudah saya sediakan suara kentongan ronda. Di save. Setelah itu dibagikan ke warga kita. Nah, nanti dari situlah mereka akan tahu, oh ternyata kemarin itu pintu saya belum tertutup. Apa yang menjadi masalah itu jangan ditinggal. Pasti semua itu mesti ada solusinya. Sebetulnya kalau sesulit apapun masalahnya, kalau kita ada solusinya itu malah ngerjekeni kita. Usaha, apapun usaha panjenengan semuanya, mau itu di dalam gang yang sempit, atau mungkin di daerah pedesaan, atau dimanapun, sekarang itu sebetulnya batasan itu sudah tidak ada. Dengan adanya sekarang ini sosial media. Jadi jangan berkecil hati. Intinya kalau bekerja atau berusaha itu fokus dengan usaha kita, ya. Kita harus selalu belajar. Ya, belajar itu bisa dari manapun, dari teman seprofesi kita, belajar dari Google, belajar dari sosial media. Kita itu harus selalu introspeksi diri. Maksudnya, apa yang kita lakukan hari ini, atau bahasa kerennya itu kita minta saran dan kritik, kita itu kurangnya apa? Mungkin kita bagus dalam adminnya, tapi dalam pengirimannya kita mungkin lambat, dalam packingnya mungkin lambat. Seperti saya bengkel dalam pengerjaannya lambat. Orang akhirnya mungkin pingin yang lebih cepat. Itu dari saya untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Waalaikumsalam. Nggih. Nggih. Mantap. Nggih.